Sadaqallahul azim. Artinya hari kiamat. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian malam ini betul-betul berkesan. Iya Pak Ustadz. Membuat kita semakin takut dengan datangnya hari kiamat. Lampu kok mati? Iya Pak Ustadz. Kelihatannya hari mau mulai hujan. Iya Pak Ustadz. Tolong dibereskan kitab-kitab suci Al-Quran dan masuk ke dalam lemari ya. Tolong dikunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Ustaz. Ada apa? Semua Al-Quran di dalam hilang semua Pak. Apa? Astagfirullahaladzim. Rasulullah. Akulah Dajjal, penguasa alam semesta. Ayo, sembahlah aku. Sujudlah kalau kau ingin selamat. Kalau tidak, kau akan binasa. Hai Dajjal, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kekuatan abadi dan aku tidak bisa dimusnahkan. Aku akan kembali. Hai Dajjal, di saat itu
akan datang seseorang yang akan mengembalikan kamu ke perut bumi. Ustaz, saya bawa ke rumah sakit, Ustaz. Tidak perlu. Lihat. Tugas saya sudah selesai di dunia ini. Alhamdulillah. Saya sudah berhasil mengalahkan Dajjal. La ilaha illallah. Tinggi ku terbang, di angkasa aku melayang. Semua pujian tak terkira, tak pernah terasa. Kemana aku harus mencari seseorang yang dapat mendampingi. Kadang ku ingin membunuh hati yang selalu dambakan berakhirnya sepi. Menukik, menumpas kezaliman. Yang salah pasti dia libat. Pasti dia libat. Ada apa lagi? Semalaman saya nggak bisa tidur, Mas. Ya, aku mengerti alasan kamu. Nggak perlu dibikin sedih seperti ini, kan? Gimana nggak sedih? 5 tahun. 5 tahun kita masih belum juga dikaruniai seorang anak, Mas. Sabar ya, sayang. Itu artinya Allah masih sangat sayang sama kita berdua. Mungkin Allah sedang mempersiapkan anak yang sangat istimewa buat kita berdua. Pak, ada gunung meletus. Saya melihat di TV, bener Pak. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika, bencana alam tadi malam berkekuatan 8,7 dalam skala Richter. Gempa yang sangat hebat itu disusul dengan terjadinya letusan gunung berapi yang meluluh lantahkan perkebunan juga persawahan. Hingga berita ini diturunkan, penduduk di daerah terparah di perkebunan di Giri Kahuripan sedang dievakuasi. Terakhir sekali. Gak ada satupun yang selamat.
semuanya hancur di lap lahar. Perkebunan kita juga hancur. Kasihan juga mereka ya, Pak. Suara apa itu? Mang Ujang tunggu di sini ya. Baik. Astagfirullah. Hai, siapa ini? Siapa ini? Ya Allah. Suatu musisah. Bagaimana bayi ini bisa selamat? Ini suatu musisi. Ya Allah, aku mohon kabulkanlah doaku ini, ya Allah. Siapa ini? Dia menjawab semua doa-doa kamu. Akhirnya Allah dengarkan doa kita juga. Apa maksud Mas? Bagaimana dengan semuanya, Mas? Semuanya hancur. Tidak ada yang bersisa. Dan perkebunan kita juga hancur. Astagfirullahaladzim. Tapi saya menemukan bayi ini tergeletak begitu saja di antara kehancuran itu. Hanya dia satu-satunya yang selamat, Arifin. Hanya dia yang selamat. Dia tidak akan pernah sendiri lagi, Mas. Kita akan memberinya banyak kasih sayang. Dia tidak akan pernah merasa sendiri. Tidak akan pernah. Sebentar ya, sebentar.
Rizky, gambar sendiri ya. Hidungnya mana hidungnya? Bentar ya. Ya Allah. Rizky. Eca, nggak apa-apa kamu? Hah? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Oh, syukurlah. Pasti dia libat. Bangun, Rizky. Kemari, Rizky. Akan bunuh kau. Ada hal yang penting harus kamu lakukan. Rizky. Rizky. Kamu kenapa? Mimpi itu datang lagi, Bu. Aku ada di dalam gua. Ada bintang yang terbakar dalam api. Di sana ada seorang laki-laki yang bermata satu. Dan ada tulisan aneh di dinding gua itu. Semua tulisan itu terbakar dalam api. Bu, kenapa sih mimpi ini datang terus berulang-ulang sama aku? Apa arti dari semua ini, Bu? Itu artinya karena kamu terlalu banyak mikir yang enggak. Bu, aku nggak pernah mikir macem-macem. Aku nggak mikir yang aneh-aneh. Udah deh, itu kan cuma mimpi. Sekarang kamu cepat bangun. Kamu kan janji ngantar ibu lihat tanah di Bogor. Rizky, ayo bangun. Katanya mau ngantarin ibu kamu. Iya, Pak. Sebentar. Udah mau pergi? Iya, Pak. Merasa lupa sesuatu.
Apa, Pak? Kamu yakin? Itu untuk kebaikan kamu juga loh. Riz, jaga ibu kamu ya. Hati-hati. Oke. Abang Rizky. Kemari Rizky. Gua akan bunuh kau. Ada hal yang penting harus kamu lakukan. Rizky. Rizky, awas. Kamu kenapa? Ngantuk? Enggak, Bu. Aku dengar suara itu lagi, Bu. Aku bahkan nggak tidur. Suara apa? Suara yang sama seperti di mimpi. Padahal aku nggak tidur, Bu. Tapi suara itu terngiang jelas di telinga aku. Tukring, Doret, Bogel, Cobol, hadang mobil itu. Oke, Bos. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Bu, tutup jendela dan kunci pintu. Rizky, ada apa ini? Ada perampok, Bu. Ya Allah, ya Allah, lindungi kami ya Allah. Tenang, Bu. Nggak akan terjadi apa-apa. Hei, buka kaca! Cepat kau keluar dan buka pintunya, atau ku hancurkan mobil ini. Serahkan semua barang-barang berharga. Serahkan semua barang. Jangan, Mbak. jangan. Saya nggak akan lawan. Serahkan semua barang-barangmu. Tenang. Nggak usah maksa. Saya akan kasih semuanya. Cepat! Cepat, Ren! Cepat! 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 Sekarang biarin kita pergi. Oke? Pasrah banget tuh anak. Jangan-jangan minta nyaknya dikasih juga. Rizky. Jangan. Bu, Ibu tunggu di mobil aja ya. Tapi Rizky, Hei! Kalian bilang apa? Bisa marah juga. Nih, pegang. Kita beli. Wah!
kali Bapak bilang tentang hal yang sama ke kamu? Jangan sekali-sekali kamu menunjukkan diri kamu yang asli. Pak, saya nggak akan begitu kalau mereka nggak menghina ibu, Pak. Kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri, kan? Ini masalah harga diri, Pak. Oke. Soal harga diri. Kenapa? Kenapa Bapak menyuruh kamu memakai kacamata walaupun kamu tidak membutuhkannya? Itu karena Bapak ingin kamu menjadi manusia normal. Normal? Bapak bilang normal? Pak, jangan bicara normal sama saya, Pak. Ini normal. Ini bukan normal. Ini yang Bapak bilang normal. Ini bukan normal. Hah? Atau ini? Atau ini normal, Pak? Hah? Pak, ini yang Bapak bilang normal. Kamu masih marah? Seharusnya kamu tahu apa yang Bapak dan Ibu lakukan terhadap kamu. Itu karena Bapak dan Ibu sangat sayang sama kamu. Bapak dan Ibu tidak bisa membayangkan kalau kamu tidak ada. Bapak sangat ingin sekali kamu tidak memperlihatkan kekuatan kamu. Jangan sampai diketahui oleh orang lain. Kamu akan diburu orang. Akan dikejar-kejar orang. Lalu kamu dimanfaatkan orang. Dan celakanya, kalau sampai mereka itu merebut kamu dari tangan Bapak dan Ibu. Coba kamu bayangkan, kalau hal itu terjadi, bagaimana nasib Bapak dan Ibu? Rasanya gak ada gunanya Bapak dan Ibu hidup. Maafkan Bapak ya. Bapak tahu kamu adalah anak yang luar biasa. Kadang Bapak dan Ibu merasa tidak memperlakukan kamu dengan baik. Sama sekali tidak adil rasanya memperlakukan kamu sebagai anak yang sangat spesial. Enggak, Pak. Jangan bicara seperti itu, Pak. Di dunia ini, Bapak dan Ibu adalah orang tua terbaik buat saya. Maafkan
Maafkan saya, Pak. Saya nggak mau kehilangan Bapak dan Ibu. Kamu janji sama Bapak. Kamu janji ya, jangan sekali-sekali perlihatkan kekuatan kamu pada orang lain, oke? Iya, Pak. Saya janji. Lu nggak budek kan apa yang gue bilang kemarin? Gua tampang lu tuh nggak pantas untuk ikut teater. Kenapa juga lu masih daftar? Profesor gila kayak lo tuh. Pantasnya berada di ruangan lab sana. Ya, lo coba buat ramuan apa kek, biar lo tambah keren sedikit. Kamu janji satu hal, jangan sekali-sekali perlihatkan kekuatan kamu pada orang lain, oke? Udah deh, biarin. Tampangnya udah mau nangis tuh. Oke, silakan. Reza! Lo kenapa ngelarang Rizky ikut teater? Kok kamu ngebelain si Jubu sih? Aku di sini ketua teater. Dan aku berhak dong untuk membela anak yang masuk teater. Ya kan? Nes, kamu nggak tahu siapa dia. Dia ikut teater sengaja ingin ngedeketin kamu. Hei, Culun. Lu pikir gue bodoh ya? Nggak tahu niat busuk lu. Ayo, ngaku aja deh. Lu sengaja ikut teater karena tertarik sama dia kan? Dia, apaan sih kamu tuh? Pasti dia libat. Lu belum kapok juga ya? Ini peringatan terakhir kali ya. Kalau sampai lu gua lihat ada di sekitar anak teater, gua habisin lu. Lu budek ya? Hei, ada apa ini? Kali ini lu selamat. Tapi awas aja nanti, gua habisin lu. Kamu tidak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Jauhi anak-anak itu. Kenapa ini harus terjadi pada saya, ya Allah? Kenapa saya harus seperti ini? Jika saya menunjukkan kekuatan saya, ayah saya tidak akan menyukai hal itu, ya Allah. Dia ingin saya hidup seperti orang normal yang lain. Tapi jika saya berlaku normal, maka seluruh dunia akan berpikir bahwa saya lemah. Ya Allah, apa sebenarnya tujuanmu memberikan kekuatan yang besar?
jika aku tidak bisa menggunakannya. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan kekuatan ini ya Allah? Kenapa? Kenapa? Kenapa ya Allah? Kenapa? Sini kamu. Kamu selalu merapatkan ibu. Kamu ibu hukum selama 1 minggu tidak boleh keluar rumah. Apa kabar? Oh, baik. Kamu mau kemana? Bu, ada orang terbang tuh, Bu. Kamu jangan suka bohong. Kamu terlalu banyak menghayal. Ayo kita pulang. Sini dong. Jack, cepetan Jack. Permisi. Kalian sedang apa di sini? Lo siapa lo? Ini bukan urusan lo. Lebih baik lo pergi dari sini. Maaf, tapi kalau saya nggak mau pergi, Lo mau ajak berantem sama gua, ha? Lo mau berantem sama gua, ha? sekarang giliran saya. Kita di mana, Jack? Lain kali, hati-hati ya kalau jalan malam-malam. Terima kasih. Tapi, siapa kamu? Aku hanya seorang teman.
Iya, Bu. Saya beneran bisa terbang, Bu. Nggak ada orang yang melihat kamu. Nggak ada, Pak. Saya yakin pasti nggak ada. Bu, tadi saya terbang. Terus saya lihat ada 2 orang, Bu. Besok itu hari ulang tahun kamu yang ke-17. Bapak yakin ini bukan suatu kebetulan. Kamu hati-hati aja ya. Sekarang udah malam. Kamu tidur ya. Besok ibu bikinin nasi kuning. Iya, Bu.
Terpaksa aku melayan semua pujian, tak terkira, tak pernah terasa. Kemana aku harus mencari seseorang yang dapat mendampingi. Kadang ku ingin membunuh hati yang selalu damai.